Al-Ustadz Amin Nur Bait Hafizallahu Ta'ala dengan tema resep hidup bahagia. Kira-kira Ustadz, apa sih Ustadz definisi dari resep hidup bahagia? Seperti itu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Ini kajian khusus bapak-bapak. Ada ibu-ibunya Ustaz di belakang Ustaz. Oh gitu. Iya. Yang duduk di sini bapak-bapak, ibu-ibu belanja. Oh enggak Ustaz, ibu-ibu kajian juga di belakang Ustaz. Oh gitu. Iya. Berarti ada venue yang lain. Betul. Masya Allah. Saya kira yang ibu-ibu dibiarkan belanja. Oh jangan Ustaz, berbahaya Ustaz. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah di waktu duha ini di Loka Asri namanya. Loka Asri. Loka Asri. Kalau ini daerah Surabaya mana? Ini Sidoarjo Ustaz, Sukodono. Sukodono Sidoarjo. Sidoarjo. Berarti tadi sinergi dakwah Masjid Sidoarjo. Sinergi dakwah masjid sekitar Sidoarjo. Yang Surabaya nggak diundang? Yang Surabaya insya Allah ada, tapi ya tadi sebagai peserta Ustaz. Masya Allah. Di sebelah kiri kita ada tol ya. Betul. Masya Allah. Sebelah kanan taman, sebelahnya tol. Kita bicara bareng atau kita belajar bareng di sini, mudah-mudahan bisa mengisi kegiatan Bapak Ibu sekalian yang ada bazar, ada khitanan massal dan aneka kegiatan yang lainnya. Mudah-mudahan tidak lepas dari nuansa pendidikan. Mau mengangkat tema tadi disampaikan dalam pengumuman adalah resep hidup bahagia. Pertama, mungkin kita perlu melihat terlebih dahulu definisi dari hidup bahagia. Seperti apa sih yang dimaksud dengan hidup bahagia? Kalau kita lihat beberapa keterangan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang definisi kebahagiaan adalah bahagia ketika di akhirat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka itulah orang yang berbahagia, orang yang berhasil, orang yang beruntung. Itu kalau kita melihat definisi bahagia dalam Al-Quran. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang mukmin yang disebut oleh Allah sebagai al-muflihun. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan seterusnya yang Allah sebutkan tentang kriteria orang mukmin yang beruntung. Padahal kalau kita lihat dari amalan-amalan itu, mulai dari salat, kemudian dia menunaikan sebagian hartanya, dia menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, dan seterusnya, itu berkaitan dengan amalan penyelamat akhirat, agar sang hamba kelak di yaumil qiyamah dia bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dalam ayat-ayat yang lain. Sehingga definisi bahagia yang sejatinya bagi seorang mukmin adalah ketika dia selamat dari neraka dan masuk surga, atau bahasa lainnya selamat di akhirat. Sementara kehidupan di dunia, ada banyak sekali cerita orang-orang soleh, orang-orang pilihan Allah yang mereka menghadapi hidup ujian dunia ini sangat berat, seperti para nabi. Bahkan ketika seorang sahabat tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, man asyaddun nasi bala'an?" Siapakah manusia yang ujiannya paling berat? Jawab Nabi SAW, "Al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthal." Para nabi, kemudian orang-orang soleh yang derajatnya di bawahnya, thumma al-amthal fal-amthal,
kemudian orang-orang soleh sesuai dengan tingkat kesolehannya. Sehingga makin soleh makin berat ujiannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hendak mengangkat derajat seorang hamba, diberi ujian terlebih dahulu. Sama seperti kita ya. Kalau kita mau naik tingkatan, yang harus dialami apa Pak? Kita harus ujian. Dari kelas 1 mau naik kelas 2, dia harus ujian dulu. Dari kelas 2 mau naik kelas 3 harus ujian dulu, dan demikian seterusnya. Seorang hamba ketika mau naik tingkatan, ketika urusan dunia saja harus ujian dulu. Termasuk juga misalnya ada anggota TNI, dia mau naik pangkat, yang dilakukan apa? Dia harus menjalani tes dulu, ujian, baik tes fisik maupun ujian non fisik. Intinya sudah menjadi sunnatullah ketika seorang hamba mau naik derajat, mau naik tingkatan, dia harus mengalami yang namanya ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hambanya, orang-orang soleh di kalangan hambanya, agar derajatnya makin naik. Maka semua orang mukmin punya ujian. Saya punya ujian, Bapak Ibu juga punya ujian. Dan ketika ujian itu datang, tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kita. Karena itu ujian yang dialami oleh para nabi itu bertingkat. Semakin tinggi tingkatannya, ujiannya makin berat. Siapa nabi yang ujiannya paling berat? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Kemudian para nabi ulul azmi. Karena itu Allah perintahkan Nabi SAW untuk bersabar sebagaimana ulul azmi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya para rasul ulul azmi. Karena sabarnya ulul azmi ini sabar tingkatan tertinggi. Sampai Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk bersabar sebagaimana sabarnya ulul azmi. Mulai dari zaman Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Nabi Isa alaihimussalatu wassalam. Baik, manusia-manusia soleh ini diuji oleh Allah, yang posisi ujian ini akan menyebabkan hidup mereka jadi kelihatan sangat berat. Sehingga Anda bisa lihat misalnya Nabi Nuh alaihissalam, hidupnya berat. Beliau sering diejek, sering dihina, sering disakiti oleh masyarakatnya. Ketika membuat perahu, beliau disakiti oleh masyarakatnya. Demikian pula ketika Nabi Nuh alaihissalam sudah naik perahu, tapi anaknya gak mau naik perahu, mati tenggelam di hadapan bapaknya. Kehilangan anaknya di hadapan ayahnya. Nabi Nuh alaihissalam setelah diselamatkan dari perahu, beliau harus mengalami ujian lagi. Kehidupan itu sepi dari yang lain, sehingga harus mengawali kehidupan di dunia ini dari nol. Dari nol gimana Pak? Ya mungkin rumah yang dulunya sudah dibangun, mungkin tanah yang dulunya sudah digarap, karena habis banjir ya sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan seperti dulu. Demikianlah para nabi. Ibrahim alaihissalam, dia juga mengalami ujian yang sangat berat. Harus meninggalkan istri dan anaknya di lembah tanpa kehidupan. Pada posisi boleh sangat mencintai mereka. Ibrahim alaihissalam pernah ditangkap ketika melewati sebuah wilayah tertentu. Lalu istrinya Sarah dibawa masuk ke hadapan sang raja. Dan pada saat mau diperkosa oleh sang raja, Sarah berdoa. Kemudian sang raja itu lumpuh. Ibrahim alaihissalam dibakar di api. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan beliau. Demikian pula yang dialami oleh Nabi Musa, pernah jadi pelarian kerajaan, meninggalkan kota Mesir tanpa keluarga, sampai kemudian tiba di negeri Madian, gak punya siapapun yang bisa dipakai untuk berlindung. Namun kemudian dua wanita yang ditolong oleh beliau, oleh Musa, kemudian orang tuanya baik hati dan mau merawat Musa, mau melindungi Musa.
lalu dijadikan sebagai menantunya, sampai kemudian beliau balik lagi ke kota Mesir untuk menyelamatkan Bani Israel yang sedang ditindas oleh Fir'aun. Demikian pula yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam. Beliau dikenal sebagai nabi yang paling miskin. Nabi Isa pengembara, tidak punya rumah, dan beliau orang yang sangat terbatas hidupnya. Hal yang sama juga dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam rangkaian orang-orang soleh ini, sejarahnya sejarah yang penuh dengan ujian hidup. Baik. Nah, jika kita melihat bagaimana ujian yang diberikan oleh Allah kepada mereka saat hidup, baik ujian kemiskinan, ujian sakit, termasuk juga ujian dakwah. Andaikan kita diminta untuk nonton misalnya, coba kamu tonton video hidup mereka, mungkin kita akan meneteskan air mata. Betapa menyedihkannya yang dialami oleh para nabi ini. Tapi mereka lah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, mereka adalah orang yang mendapatkan jaminan kebahagiaan di akhirat. Maka walaupun ujian itu sangat pahit bagi mereka, tapi mereka adalah orang yang bahagia ketika kapan? Ketika mereka hidup di akhirat. Makanya puncak kebahagiaan yang sejatinya adalah kebahagiaan di akhirat, dan itulah kebahagiaan yang dialami oleh orang soleh, dan definisi bahagia ketika disebutkan dalam Al-Quran. Baik. Namun mungkin Anda menghendaki definisi bahagia ketika di dunia. Kayak apa sih bahagia ketika di dunia? Bahagia dalam pengertian hidup di dunia adalah ketika seseorang tidak punya beban yang berarti berkaitan dengan dosanya. Karena tentu yang namanya dosa itu beban bagi dia. Sehingga walaupun para nabi itu mengalami ujian berat tentang kehidupan fisik, tapi mereka tidak punya beban dosa. Dosa itu beban. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak." Kami lepaskan anka wizraka, kami lepaskan dosa darimu. Alladzi anqadha dhahrak, yang dosa itu akan menjadi beban di punggungmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut dosa itu beban di punggung Nabi SAW. Tapi beban itu disingkirkan oleh Allah. Oleh karena itu, jika kondisi Nabi semacam ini, yang kalaupun beliau pernah melakukan salah, itu pun sedikit, dan dosa-dosa beliau hanya dosa kecil. Karena dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, Rasulullah SAW itu maksum, tapi dalam posisi beliau masih melakukan dosa kecil, dan itu pun sangat jarang dan sedikit. Tapi Allah Subhanahu wa taala ngasih jaminan dosanya diampuni. Karena kalau tidak itu akan jadi beban di punggung. Bagaimana dengan kita? Dosa kita banyak, sering kita lakukan, ukurannya besar, itu akan menjadi beban yang sangat memberatkan punggung kita. Sudah? Cuman bagian ini terkadang manusia tidak merasa kalau itu beban. Sehingga dia ketika melakukan perbuatan dosa, di saat yang sama dia menikmati. Suasana menikmati dosa itu lalu dia definisikan sebagai kebahagiaan. Maka ada orang yang merasa bahagia dengan riba, ada orang yang merasa bahagia dengan praktek zina, ada orang yang merasa bahagia dengan aneka makanan haram dan seterusnya. Padahal sejatinya itu adalah beban baginya. Maka ini bertentangan dengan definisi bahagia dalam pemahaman Islam, karena bahagia yang sejati adalah ketika orang tidak punya beban di punggungnya, yaitu beban dosa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang nabinya, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah aku melapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Kami lepaskan dosamu yang itu menjadi beban di punggungmu. Sehingga orang kalau ingin punya dada yang lapang, dada yang selalu merasa bahagia, lepaskan dosa di punggung. Karena dosa inilah yang menjadi penghalang terbesar kebahagiaan di hati. Wallahu a'lam.
Jadi bisa disimpulkan ini Ustaz ya, yang membuat kita tidak bahagia itu adalah dosa-dosa yang mungkin sifatnya akan mempengaruhi ruhiyah tadi. Ya. Mungkin secara jasadiahnya dia merasa bahagia, padahal secara ruhiyahnya dia kosong tadi atas kebahagiaan tadi. Yang sejatinya itu bukan kebahagiaan. Masya Allah. Siap. Baik, selanjutnya. Lalu apa yang menyebabkan dosa kita bisa hilang? Sehingga kita ingin menggapai bagaimana biar punggung ini terbebas dari beban dosa. Ada satu ayat yang menjelaskan secara global bagaimana orang bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Tepatnya di surat An-Nahl ayat 97. Allah Ta'ala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha." Barang siapa yang beramal saleh, baik dari kalangan laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan kepada mereka berupa pahala yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini bagi Bapak Ibu yang membawa mushaf, silakan dibuka surat An-Nahl ayat berapa tadi? 97. 97 surat An-Nahl 16 ayat 97. 97. Surat An-Nahl itu surat nomor berapa? 6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man am wa huwa mu'min," dan dia. Ayat ini menjelaskan tentang kriteria amal yang diterima. Ayat ini menjelaskan tentang kriteria amal yang diterima. Seperti apa kriteria amal yang diterima? Kriteria amal yang diterima ada kriteria pelaku dan ada kriteria pelaksanaan. Untuk kriteria pelaku adalah mukmin. Hanya orang mukmin yang amalnya diterima. Sedangkan non muslim, orang yang tidak beriman, amalnya tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi orang munafik yang amalnya tidak diterima oleh Allah. Allah mengatakan, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli." Tidak ada yang menghalangi amal mereka itu diterima oleh Allah. Tidak ada yang menghalangi nafkah mereka diterima oleh Allah selain karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga nafkah infak yang dikeluarkan oleh orang munafik tidak diterima oleh Allah, alasannya karena dia tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Padahal infak itu kan amal sosial. Padahal infak itu apa? Amal sosial. Maksudnya gimana Pak amal sosial? Amal sosial itu bisa dilakukan oleh siapapun, Muslim maupun baik muslim maupun non muslim. Tapi walaupun amal sosial, ketika pelakunya adalah non muslim, nggak ada gunanya, tidak diakui oleh Allah. Makanya kalau ada orang yang bilang seperti ini, kalau ada orang yang rajin menyantuni anak yatim, memberikan sedekah kepada orang yang tidak mampu, bahkan membangun jembatan, melakukan aktivitas sosial, tapi dia belum masuk Islam, itu apakah amalnya diterima? Jawabannya tidak. Tidak dinilai walaupun dia melakukan amal sosial. Amal sosial itu meskipun dilakukan dengan ikhlas, tapi kalau pelakunya belum masuk Islam, nggak ada gunanya, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Yang kedua, kriteria berkaitan dengan pelaksanaan. Untuk kriteria yang berkaitan dengan pelaksanaan, syarat amal yang diterima ada dua. Pertama, dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua, sesuai petunjuk Nabi SAW. Dan itulah kriteria amal soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man amila salihah." Barang siapa yang melakukan amal soleh, min dzakarin au untha, baik laki maupun perempuan. Disebut amal soleh jika ikhlas dan sesuai apa? Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak,
kalau ada orang yang ikhlas tapi amalnya tidak sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dia melakukan amaliyah sholat-sholat tertentu, baca Fatihah 7 kali, surat Al-Ikhlas 135 kali. Setelah itu baca ruku, doa ruku 1000 kali dan seterusnya. Sehingga dia membuat ramuan sholat. Yang ramuan itu 100% berbeda dengan apa yang pernah diajarkan Nabi SAW. Kalau kayak gitu gimana Pak? Jangan sebut amal soleh, sebut saja itu amal yang kelihatannya soleh. Jadi bukan amal soleh, tapi apa? Kelihatannya saja soleh. Karena definisi amal soleh kalau ada panduannya. Sebab kalau orang dibebaskan untuk beramal sesuai dengan kreativitas masing-masing, berarti manusia nggak butuh nabi. Lah, betul Ustaz. Apa fungsinya nabi? Fungsinya nabi? Kalau orang boleh beramal bebas kreasi. Baik. Maka sekali lagi definisi amal soleh adalah amal yang sesuai dengan petunjuk sang nabi. Nah, pada posisi ketika orang itu amalnya diterima oleh Allah, apa yang akan dia dapatkan? Dia mendapatkan ampunan dari Allah. Barang siapa yang amalnya diterima, dapat ampunan dari Allah. Makanya janji Nabi SAW tentang amal soleh. Kata Rasulullah SAW, as-salawatul hamsu, wal jum'ah ilal jum'ah, wa ramadhanu ila ramadhana, mukaffiratun lima bainahum majtunibatil kabair. Antar sholat 5 waktu, Jumat ke Jumatan berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, akan menjadi kafarah untuk dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Termasuk di antaranya saat ini walhamdulillah bagi Bapak Ibu yang sedang puasa, sekarang puasa apa? Asyura. Dalam kondisi kita berpuasa Asyura, apa keutamaan puasa Asyura? Kata Nabi SAW, gimana? Apa keutamaan puasa Asyura? Setahu anak dihapuskan dosa setahun. Diampuni dosa setahun. Kata Rasulullah SAW, saumu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanatal madiyah. Puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah semoga menjadi kafarah untuk dosa-dosa di masa silam. 1 tahun di masa silam. Sanatal madiyah. Masya Allah. Pak, ini dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar atau dosa kecil? Hah? Sebelum dijawab Ustaz, ada ini Ustaz, mobil Xenia Ustaz. Xenia hitam L1902 AM. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Sudah terjual atau gimana? Oh, belum Ustaz. Silakan. Baik. Jadi bagaimana ketika orang melakukan puasa Asyura atau puasa tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah, yang diampuni itu dosa besar atau dosa kecil? Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menyebutkan ada sebagian orang yang tertipu dengan seperti ini. Dia menyangka kalau dengan puasa Asyura atau dengan puasa Arafah maka dia punya cadangan ampunan dosa. Puasa Arafah itu kan dosa besar setahun yang lalu, dosa besar 1 tahun yang akan datang. Ini. Sedangkan puasa Asyura dosa atau dosa setahun yang lalu. Baik, berarti kan double Pak. Maka saya melakukan dosa 1 tahun yang akan datang sudah kedouble dengan ditutupinya 1 puasa bisa menutupi dosa-dosa saya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ditumpui lagi dengan Asyura. Fahadha maghrur, orang ini tertipu. Dia tidak menyangka bahwa Nabi SAW pernah menyatakan sholat 5 waktu saja, yang itu amalan yang paling afdol, hanya bisa menghapuskan dosa kecil. Sedangkan dosa-dosa besar hanya bisa hilang ketika yang bersangkutan bertaubat. Apalagi mohon maaf, kalau puasanya dilakukan tapi tidak berkualitas. Misalnya apa? Ya puasa tapi terlalu banyak maksiat.
Sehingga saat dia puasa yang seharusnya menahan dirinya untuk bermaksiat, tapi justru sebaliknya puasa ini dia lakukan sambil bermaksiat. Maka bagaimana puasa itu bisa menghapus dosanya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala janjikan orang yang amalnya diterima tadi, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan untuknya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini di mana, Pak? Ulama mengatakan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Dan nanti di akhirat ditambahkan oleh Allah, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami berikan kepada mereka pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Nah, kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Kita fokus untuk kehidupan yang baik di dunia. Siapakah orang yang amalnya paling diterima oleh Allah? Tentu jawabannya adalah para nabi. Mereka adalah orang yang beramal soleh yang pertama kali. Dan mereka adalah orang yang beriman pertama kali sebelum umatnya. Itulah para nabi. Baik, sebab para nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang muslim yang pertama. Wa ana awwalul muslimin, aku orang muslim yang pertama, maksudnya orang mukmin pertama di kalangan umatnya dan orang muslim pertama di kalangan umatnya. Sehingga sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, belum ada orang beriman. Ketika beliau diutus, beliau yang pertama kali. Kemudian orang lain ikut beriman mengikuti beliau SAW. Maka posisi beliau yang pertama kali beramal soleh, posisi beliau lah yang pertama kali amalnya diterima. Dan karena itu posisi beliau lah yang pertama kali dibersihkan oleh Allah dari dosa. Maka Nabi Muhammad SAW, beliau dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari beban-beban kesalahan itu, dan itulah kunci kebahagiaan di dunia yang sejatinya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi memang istimewanya para nabi karena yang mengawali kebaikan-kebaikan tadi ya, sehingga kemudian diikuti oleh umat-umatnya seperti itu. Insya Allah. Nah, saat seorang hamba itu dosanya sudah hilang atau berkurang, sebenarnya sumber orang itu tidak bahagia itu apa? Tidak bersyukur, resah, galau, bingung, kurang bersyukur, suasana batin yang kacau, begitu ya. Sehingga misalnya, coba Bapak boleh bandingkan ya dua keluarga berikut ini. Keluarga yang pertama naik motor, boncengan, tapi akur. Keluarga yang kedua naik mobil, AC-nya dingin, suami istri berantem. Kira-kira yang merasakan bahagia yang mana, Pak? Naik motor yang berangkulan atau yang naik mobil tapi berantem? Yang mana jemaah? Anda akan menilai yang akur inilah yang bahagia. Mereka berdua bisa merasakan kebahagiaan, walaupun mungkin ketika mereka berangkat kajian, mereka berangkat ke tempat A, ke tempat B, hanya naik motor, tapi mereka bahagia. Sebab mereka tidak punya rasa resah, tidak punya bingung, tidak punya dengki. Tapi orang ini yang sedang berantem, sedang tegang, gak nyaman dengan sebelahnya, suami istri ini gak nyaman. Makanya kondisi yang tadi, hati yang kacau, hati yang tidak nyaman dan seterusnya, diawali dari ketika seseorang punya dosa dan maksiat. Oleh karena itulah, mari kita perjuangkan untuk bisa hidup lebih bahagia dengan cara bersama-sama belajar menghilangkan dosa. Wallahu a'lam. Baik. Insyaallah. Ada satu lagi Zat, yang agak kasihan Zat. Jadi berangkat naik motor, dikira dipeluk Zat. Ternyata bawa tas ransel Zat. Dia sendirian. Jadi yang jomblo-jomblo silakan bisa segera mencari pasangan supaya hidupnya lebih bahagia, insyaallah Zat.
Jomblo bisa bahagia nggak? Ah, ini pertanyaan betul. Bisa nggak tadi? Menikmati jomblonya. Mau nikmati jomblonya, masya Allah. Betul sekali. Silakan Ustaz, bisa dilanjutkan lagi terkait Baik. kebahagiaan hidup. Di posisi inilah ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala berikan dada yang lapang, hati yang tenang. Dia akan bisa merasakan kenyamanan apapun keadaannya. Walaupun ketika itu dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat. Ada banyak sekali kisah orang soleh di masa silam. Walaupun dia sedang diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, tapi hatinya, batinnya selalu diwarnai dengan ketenangan. Kita mau mengambil cerita yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Coba Bapak Ibu lihat ya. Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana kondisi Yusuf? Beliau punya kelebihan fisik yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, laqad u'tiya syatrul husni. Nabi Yusuf alaihissalam diberi oleh Allah setengah ganteng. Setengahnya untuk Yusuf, setengahnya dibagi untuk kita semua. Masya Allah. Siapa? Antum kecipratan berapa persen? Waduh, sezaroh. Siapa? Baik. Jadi cakepnya Yusuf, indahnya fisik Yusuf, tapi beliau mengalami situasi ujian yang berat. Apa saja Pak ujian yang dialami oleh Yusuf? Yang pertama, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Padahal saudara-saudara Yusuf itu punya rencana yang lebih kejam daripada itu. Sebagian di antara mereka ada yang mengatakan, uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlulakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh saja itu Yusuf. Atau buang dia di padang pasir. Jadi sebelum mereka memutuskan untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur, dalam rapat yang mereka lakukan untuk menghabisi Yusuf, salah satu di antara mereka mengusulkan apa? Yusuf dibunuh. Salah satu di antara mereka mengusulkan bunuh saja Yusuf. Sudah? Tapi mereka nggak jadi membunuh Yusuf. Mereka membuang Yusuf ke dalam sumur. Baik. Lalu kemudian dia buat berita dusta untuk bapaknya. Sehingga Yusuf bajunya diambil. Kita nggak bisa bayangin ya. Orang dimasukkan ke dalam sumur dalam posisi nggak pakai baju. Basah dingin saja. Basah dingin, nyamuk. Kalau misalnya sumur itu tidak terlalu dalam kan biasanya ada apa Pak? Nyamuk ya. Masya Allah. Jadi alat pelindungnya Yusuf diambil, dilumuri dengan darah bidamin kadzib kata Allah, dengan darah palsu, dibawa pulang ke hadapan bapaknya. Kalau Yusuf dimakan serigala. Baik. Kemudian sesi kehidupan yang kedua, muncullah para pedagang, rombongan pedagang. Farsalu waridahum, lalu mereka mengutus waridnya. Warid itu siapa sih? Warid itu ya bahasa kita kernet. Nah, jadi kalau dalam rombongan bis itu kan ada supir bis, ada kernetnya ya. Kernet bis. Kernet ini yang bertugas untuk apa? Ngurusi perbekalan. Misalnya ngambilin air, ngambilin kayu bakar, nata-nata barang itu namanya warid. Ya. Farsalu waridahum fa'adla dalwa. Lalu si warid ini datang ke sumur tadi, kemudian dia memasukkan timba ke dalamnya. Begitu diangkat, ternyata Yusuf gandum. Yusuf gandol bergantung di tali tadi. Lalu si warid ini mengatakan, qala ya busyra hadza gulam. Kabar gembira, nemu anak. Tapi gimana kira-kira? Si warid ini karena kernet, dia tidak ingin ketahuan majikannya. Wa asarruhu bidha'ah. Mereka rahasiakan Yusuf, ditaruh di bagasi. Coba bayangin ya.
Ada nggak yang punya nasib ikut truk ditaruh di bak belakang bareng dengan barang? Pengap Ustaz ya. Pengap sempit. Pengap, sempit, rasanya nggak enak dan seterusnya. Kemarin saya dapat berita ada salah satu ibu-ibu yang ditipu oleh travel. Dia bayar senilai tertentu untuk haji pakai visa ziarah. Bayarnya mahal ratusan juta. Tapi sama pihak travel ditaruh di bagasi bis, campur sama koper itu. Karena kalau melewati taftish, melewati pengecekan, ketahuan bahwa jamaah nggak punya tasrih haji, bisa bahaya. Akhirnya ditaruh di mana? Di bagasi bis. Udah? Setelah ditaruh di bagasi bis, ya, jamaah ini komplain, "Loh, saya itu bayar ratusan juta kok ditaruh di bagasi." Artinya dia itu orang kaya. Di Indonesia dia orang kaya. Di sana dia ditaruh di bagasi, nggak terima dia, nangis. Nah, Anda bisa lihat di situ. Orang tidak akan mau untuk ditaruh di bagasi. Ini calon nabi ditaruh di bagasi. Baik. Sudah sampailah rombongan ini ke kota Mesir. Sesampainya di kota Mesir, apa yang dialami oleh Yusuf? Dijual Ustaz. Dijual. Coba Bapak Ibu pernah nggak mengalami trafficking kayak gitu? Beliau dijual. Bagaimana cara menjualnya? Anda lihat. Wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka mentransaksikan Yusuf, menjual belikan Yusuf bi thamanin bakhsin, dengan harga yang murah, darahima ma'dudatin, beberapa dirham yang bisa dihitung. Coba Allah sebut bagaimana transaksi Yusuf itu. Dijual, harganya murah, pakai harga dirham. Dirham itu sama dinar, mahal mana? Dinar. Ini pakai dirham. Ma'dudah, yang bisa dihitung. Jadi dirhamnya sedikit. Bukan sak cakupan gitu, bukan ya. Darahima ma'dudatin, dengan beberapa dirham yang bisa dihitung. Lalu Allah katakan wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka itu zuhud terhadap Yusuf. Zuhud terhadap Yusuf maksudnya apa? Gak butuh Yusuf. Yang menjual gak butuh Yusuf, yang membeli juga gak butuh Yusuf. Coba Bapak bisa bayangkan ya, kalau ada barang yang menjual gak butuh, yang beli gak butuh, kira-kira gimana Pak? Rano regani. Rosokan misalnya. Rosokan ya, Mas, aku duwe rosok ning omah. Nek sampean pengen tak doli rosok, didatangi sama tukang rosok. Di kilo berapa? 6.000. Kulkas kok 6.000. Ya wes nek jemaah sampean gak gelem ya wes tak dun kowe meneh. Tapi di sini buat apa? Di sini malah jadi sarang tikus. Maka daripada cuman jadi sampah di rumah, mending dikasihkan tukang rosok. Sama tukang rosoknya diregani 10.000. Kulkas 10.000, Magicom cuma 6.000. Jadi orangnya ketika melepas itu, Masya Allah, barang kok engkau yang ini rano regane. Tapi disimpan di rumah jadi sampah, dijual di tukang rosok harga murah. Kurang lebih seperti itulah bagaimana ketika mereka menjual Yusuf. Wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka sama-sama tidak butuh Yusuf. Udah? Falamma balagha asyuddah, ketika Yusuf itu makin dewasa, Allah Subhanahu wa taala jadikan Yusuf sebagai lelaki yang tampan. Ada godaan yang lebih berat lagi. Ternyata wanita di dalam rumah itu tertarik dengan Yusuf. Allah Subhanahu wa taala ceritakan, wa rawadathu allati huwa fi baitiha wa rawadathu allati hiya fi baitiha wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Wanita yang berada di rumah itu tertarik untuk berbuat jahat dengan Yusuf, berbuat tidak sopan dengan Yusuf. Wa ghallaqatil abwab, pintu-pintu sudah ditutup semuanya. Yang ditutup tidak cuma satu pintu. Kata Allah, al-abwab, banyak pintu.
Berarti semua peluang biar diketahui oleh orang lain telah ditutup oleh wanita ini. Wa qalat hai talak, lalu si wanita ini mengajak Yusuf, hai talak, ayo kemari. Dalam tafsirnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bisa jadi wanita ini qad ta'arrat, wanita ini sudah telanjang. Wanita ini sudah telanjang, sehingga dia sudah dalam posisi siap untuk berzina. Tapi Yusuf menolaknya. Yang kata Allah dalam Al-Quran, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dua-duanya punya ketertarikan. Pertanyaannya, lebih besar mana sabar Yusuf ketika dimasukkan ke dalam sumur, atau sabarnya Yusuf ketika diajak berzina? Ya, para ulama mengatakan sabarnya Yusuf ketika diajak zina lebih tinggi derajatnya daripada sabarnya Yusuf ketika dimasukkan ke dalam sumur. Padahal dua-duanya beliau alami dalam kondisi sabar. Ya? Sebab sabar yang kedua, sabar ajakan zina, itu beliau punya pilihan. Pilihannya apa, Pak? Kalau beliau tidak sabar, terjadilah maksiat. Tapi ketika beliau sabar, maksiat itu tidak terjadi. Sehingga ketika posisi maksiat itu tidak terjadi, wastabaqal bab, mereka pun berlomba untuk menuju pintu. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak berzina, beliau langsung mengarah ke arah pintu. Saya harus lari lewat sini. Tapi dikejar oleh wanita itu, biar nanti pintu ini tidak dibuka. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Ternyata mereka jumpai, ya, si pemilik rumah itu tepat ada di depan pintu. Ketahuan. Akhirnya wanita ini langsung melakukan playing victim. Ya, dia merasa sebagai apa? Korban. Padahal sejatinya dialah pelaku. Maka langsung Yusuf dituduh. Masya Allah. Berkali-kali beliau ketumpuan ujian. Sudah tadi tidak mendapatkan kenikmatan karena tidak mengalami apapun. Beliau berusaha untuk menghindar, habis itu dituduh pelaku. Sampai akhirnya beliau dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara dalam waktu yang lama, beliau bersama orang yang di penjara. Temannya sudah dibebaskan, Yusuf masih berada di dalam. Sampai kemudian Yusuf alaihissalam diangkat oleh Allah sebagai menteri. Dan hal yang menarik jamaah, pada saat seluruh anggota keluarganya didatangkan ke Mesir, ada satu sifat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sifat apa yang menonjol pada diri Yusuf ketika saudaranya datang? Pemaaf. Memaafkan. Pemaaf. Yusuf itu dadanya lapang. Insya Allah. Pemaafnya Masya Allah, gak bisa diukur dengan kata-kata. Yang Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan, ketika saudara-saudaranya ada di hadapan beliau, Yusuf mengatakan gimana? Mim ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Dulu setan sempat menggelincirkan aku dan saudara-saudaraku. Maksudnya gimana, Pak? Biasanya kan orang kayak gini ya, ya misalnya disakiti sama orang lain, ya? Lalu dia bersedia untuk memaafkan. Tapi sebelum memaafkan, ngomel dulu. Dulu saya itu sakit banget, sakit hati sekali sama kamu, gara-gara kamu ini. Sudah, sekarang saya maafkan. Habis diomelin baru dimaafkan. Itu kan orang sekarang. Yusuf tidak demikian. Beliau memaafkan tanpa memarahi. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yusuf, dulu kita digelincirkan oleh setan. Yang disalahkan siapa? Diri sendiri. Setan. Betul. Dulu kita digelincirkan oleh setan. Mimba di an-nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Dulu setan menggelincirkan kami antara aku dan saudaraku, sehingga sempat terjadi permusuhan. Padahal sebenarnya Yusuf tidak memusuhi mereka. Yusuf dimusuhi dan didolimi, dan beliau tidak balas. Padahal ketika itu beliau berkuasa. Beliau mampu untuk menjebloskan mereka ke dalam penjara. Tapi yang dilakukan oleh Yusuf, justru mereka dikasih makanan. Masya Allah.
Demikianlah pemaafnya manusia yang istimewa, dan itu hanya mungkin terbit dari hati yang lapang. Orang kalau lagi suntuk, tidak bahagia, bawaannya stres, yang dipikir hanya berkaitan dengan masalah yang dia miliki, nggak mungkin dia bisa sampai pada tingkatan seperti itu. Maka jadilah orang yang selalu Banyak hadiah Ustaz. ya. Bagaimana? Di pertanyaan atau seperti apa? Baik, saya yang disuruh bertanya. Boleh silakan. Kita berikan hadiah utama yang ada di sini ya, pengantar ilmu waris. Apa? Pertanyaannya, sebutkan dalil surat An-Nahl ayat 97 yang menjelaskan tentang resep hidup bahagia. Berikut penjelasannya. Siapa yang mau maju? Angkat tangan dulu boleh. Iya. Yang ini abu-abu Ustaz. Yang silakan maju lagi. Tadi angkat tangan duluan. Iya, angkat tangan duluan. Harus di depan. Mikrofonnya nggak sampai ya? Iya. Nah, atau boleh pakai ini, silakan. Oh. Panitia mungkin dibantu? Dari Biryani. Iya. Baik, silakan Bapak. Surah An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Baik. Kemudian siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Baik, cukup Bapak. Itu terjemahannya ya. Dalam ayat itu Bapak mendapatkan penjelasan tentang apa? Bahwa seorang mukmin yang baik pasti akan dapat pahala yang baik. Masya Allah. Apalagi tadi Pak? Tentang syarat amal diterima tadi Pak? Syarat amal yang diterima yaitu yang pertama ikhlas dan sesuai petunjuk Rasulullah. Ada dua sebelum itu. Mukmin Pelakunya harus mukmin, Jadi ada syarat terkait apa tadi? harus mukmin, kemudian ikhlas dan harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Masya Allah. Masya Allah. Silakan. Barakallah. Dapat hadiah. Selanjutnya Ustaz. Iya. Selanjutnya, ini hadiahnya ditambah panitia ya. Ada kebuli boom stand nomor 4 Dan es teh. Iya, betul. Untuk buka puasa insya Allah. Iya. Baik. Pertanyaannya, kita berikan penghargaan untuk yang paling senior. Wah. Kalau ini insya Allah gampang. Siapa ya, ini? nantinya. Jamaah yang paling senior mendapatkan buku umur yang kedua dan Ditambah juga kebuli. kebuli beserta es tehnya. Siapa? Yang berumur 60 tahun? Wah, ini merasa 17 semua ini. Wah, enggak. Bapak berapa, Pak? 60 berapa? 65. Ada yang lebih tua dari 65? Oh, 66 Bapak. Mohon apa ya? 66? Bapak 67. Ada yang 67. Paling belakang Bapak. 68. Ada yang paling tua lagi? 68? 77. Masya Allah. Oke ya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Masya Allah. Terima kasih Bapak. Masya Umur Allah. 77 masih aktif kajian. Masya Allah. Jadi beliau Bagi yang di rumah yang masih muda-muda, malulah dengan beliau tadi ya. Beliau selama 77 tahun menunggu acara ini. Masya Allah. Kita kasih hadiah umur. Terima yang kasih kedua. Bapak. Baik, berikutnya. Yang berasal dari paling jauh selain Yogyakarta. Dari mana? Silakan, dari mana? Dari Mojokerto. Ada yang lebih jauh dari Mojokerto? Mungkin Jombang. Wah, Jombang kan lebih jauh. Mana? Ada yang lebih jauh dari Mojokerto? Mana? Pangkalan Bun. Dari sana ke sini atau sudah tinggal di sini? Dari Pangkalan Bun ke sini.
Seminggu, sudah seminggu. Ada Ustaz. acara yang lain. Yang Gimana? datang hanya untuk kegiatan ini. Oh gitu, yang acara untuk kegiatan ini. Mohon maaf ya. Selain Mojokerto, ada lagi? Gresik. Gresik. Gresik dengan Mojokerto. Gresik, Mojokerto. 11-12 kalau dari sini. Ustaz. 12. Iya tadi. Tadi naik apa Pak yang Gresik Pak? Naik motor. Naik Mojokerto? motor, Masya Allah. Mojokerto naik apa? Motor juga. Motor juga. Motornya apa Pak? Baik. Atau mungkin satu-satu tadi ya? Gresik dapat snack. Oke. Oke. Mojokerto dapat buku. Insyaallah. Gresik ya dapat snack, Mojokerto dapat buku. Masya Allah. Semoga berbahagia. Masih ada lagi Ustaz untuk Masih banyak ya? hadiah? Masih banyak. Baik. Atau antum mau ngasih pertanyaan? Oh aduh. Ngasih pertanyaan apa Ustaz? Gini, tahun ini Muharram ini kan adalah apa bulan haram, salah satu bulan haram. Ya. Jadi ada 4 dalam tahun Hijriah bulan haram. Kira-kira siapa yang mau kasih tahu? Wah, ini yang paling depan. Sebutkan 4 bulan haram, Masya Allah. 4 bulan haram. Ini bisa coba? Rajab ya betul. Zulqa'dah, Zulhijjah, sama Muharram. Masya Allah. Siap Ustaz. Langsung gercep. Masih ada 3 lagi Ustaz. 3 lagi. Silakan, Selanjutnya. Sebutkan 5 ujian berat yang dialami Nabi Yusuf. Iya. Langsung angkat tangan tuh. Silakan Mas yang biru. Ya. Langsung aja berdiri. Yang pertama, dimasukkan sumur. Dijual. Masuk penjara. Digoda siapa, Mas? Digoda istri aja. Terus yang terakhir sudah dijual. Dijual lagi. Dijual lagi. Oke, boleh silakan mendapatkan buku. Tadi apa tadi? Prinsip hidupku. Yang kurang apa? Diletakkan di bagasi. Diletakkan bagasi saat dikirim. Baik. Selanjutnya, sebutkan Nabi Ulul Azmi secara urutan. Nabi Ulul Azmi secara urutan ya. Mana sih? Itu yang sama anaknya tuh insyaallah. Ayo Mas, silakan. Antum ya. Yang keras ada di situ. Nabi Nuh, betul. Nah, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Sallallahu alaihi wasallam. Betul, Dari 5 urutannya? ini mana yang paling berat ujiannya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Pertanyaan terakhir, kurang satu Ustaz. Pertanyaan Satu, terakhir. Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Ini yang paling berat ya. Masya Allah. Ini yang paling berat. Sebutkan dalil bahwa dosa adalah beban. Sebutkan dalil dosa adalah beban. Oh, iya. Panitia boleh? Panitia boleh nggak? Silakan. Oke, paling depan, pakai baju hitam, masya Allah. Silakan, jawab yang keras, Mas. Surat Alam Nasyra. Coba dibaca. Gimana? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Dari sisi mana Anda bisa sebut dosa adalah beban? Allah menyebut alladzi anqadha dhahrak. Dosa itu memberatkan pundak. Dosa memberatkan. Baik, dapat hadiah. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah tersampaikan seluruh hadiahnya. Baik, Ustaz? alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti sudah selesai nih. Kalau mau lanjut silakan Ustaz. Oh, tapi sudah mau Sudah mau dur. Mungkin nasihat terakhir Ustaz, supaya kita semakin kuat menghadapi hidup dan juga berbahagia di sisa hidup. Silakan.
Tidak ada manusia yang lebih berbahagia melebihi orang yang lapang dadanya, dan itu salah satu faktornya adalah ketika dia tidak punya masalah dengan orang lain. Maka saat Anda tidak punya masalah dengan tetangga, tidak punya masalah dengan teman, tidak punya masalah dengan orang lain, Anda akan bisa merasakan insyirahus sadr, lapang dada, terasa nyaman. Oleh karena itu, menjalin hubungan ukhuwah dengan baik, menjaga diri dengan baik ketika berinteraksi dengan orang lain, tidak gampang menyakiti orang lain dan seterusnya adalah salah satu di antara kata kunci agar kita bisa hidup nyaman. Sebab satu lawan kebanyakan, 1000 kawan masih kurang. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustaz.